warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya koncoan berita untuk hari ini, Senin 6 April 2026. Sari berita penting. Guru pesantren di Sarolangun diduga lecehkan santriwati dengan modus ruqyah. Berita kedua, Wabub Tebus serahkan bantuan untuk korban puting beliung di Rimba Bujang. Berita ketiga, cekcok pengunjung Damarus karaoke tewas ditusuk di leher Padang. Berita selengkapnya. Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang santriwati di Kabupaten Sarolangun akhirnya terungkap. Seorang guru pesantren ditangkap polisi setelah diduga melakukan perbuatan tidak pantas terhadap muridnya dengan dalih melakukan ruqyah. Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang santriwati di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi berhasil diungkap aparat kepolisian. Seorang pria berprofesi sebagai guru di sebuah pondok pesantren kini telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Singkut bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026. Kapolres Sarolangun AKBP Wendy Oktariansyah melalui Kasih Humas Andi Supriyadi membenarkan adanya pengungkapan kasus dugaan tidak pidana terhadap anak tersebut. Unit Reskrim Polsek Singkut bersama Unit PPA Satreskrim Polres Sarolangun telah melakukan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pelecehan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Singkut, ujar Andi Supriyadi dalam keterangan resminya. Posisinya, peristiwa tersebut dilaporkan pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 di sebuah pondok pesantren yang berada di Kecamatan Singkut 1, Kabupaten Sarolangun. Korban merupakan seorang santriwati berusia 15 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar. Sementara laporan resmi diajukan oleh orang tua korban, seorang perempuan berusia 41 tahun yang merupakan warga setempat. Adapun terduga pelaku diketahui berinisial AM berumur 45 tahun, seorang guru di pesantren yang tinggal di wilayah Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Sarolangun. Dalam proses penyidikan, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang merupakan teman-teman korban di lingkungan pesantren. Berdasarkan keterangan yang dihimpun penyidik, dugaan peristiwa tersebut bermula ketika korban sedang menyetorkan hafalan Al-Quran kepada pelaku di aula pesantren pada pagi hari sekitar pukul 5:30 Indonesia Barat atau setengah 6 subuh. Dalam kesempatan itu, pelaku diduga meminta izin kepada korban untuk melakukan ruqyah dengan alasan ingin membantu menghilangkan gangguan yang disebut berada dalam tubuh korban. Namun dalam proses tersebut pelaku diduga melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap korban. Korban kemudian mengaku bahwa kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali tetapi berulang beberapa kali ketika menyetorkan hafalan Al-Quran. Kasus ini akhirnya terungkap setelah korban menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada kakaknya yang juga merupakan murid di pesantren tersebut. Kakak korban kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua mereka yang berada di Kabupaten Merangin. Pendapat perlengakuan tersebut, korban kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan. Pada hari yang sama, pukul 17:00 Indonesia Barat, Unit Reskrim Polsek Singkut berhasil mengamankan terduga pelaku. Selanjutnya pelaku diserahkan kepada Unit PPA Satreskrim Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, jelas Andi Supriyadi. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Saat ini penyidik masih melakukan proses penyelidikan lanjutan termasuk pemeriksaan terhadap tersangka, pengiriman surat pemberitahuan, dimulainya penyidikan SPDP, serta koordinasi dengan jaksa penuntut umum JPU, kata dia. Pihak kepolisian juga menegaskan komitmennya untuk menangani kasus yang melibatkan korban anak secara serius dan profesional. Sumber berita Jambi Independen. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.